Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadini dengan NIM 2320081 dari PAI 3. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum PAI kepada Bapak Muhammad Nurdin MPD. Materi yang kita bahas kali ini yaitu fungsi dan tujuan kurikulum PAI. Pengertian kurikulum PAI secara bahasa Latin yaitu kurikulum yang berarti jalur atau lintasan tempat, dan dalam bahasa Arab disebut al-manhaj, yaitu jalan yang terang dan jelas. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu rencana pembelajaran yang memuat tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang bersifat holistik yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi selanjutnya ruang lingkup berdasarkan materi. Yang pertama materi dasar yaitu fikih, akhlak, dan materi yang kedua sekuensial Al-Quran, hadis, dan tafsir. Dan materi yang ketiga materi instrumental yaitu bahasa Arab dan materi pengembangan diri seperti sejarah dan kebudayaan Islam. Materi selanjutnya bentuk penyajian kurikulum PAI. Yang pertama sekolah umum yang bersistem board file atau all-in-one. Kedua madrasah yaitu mata pelajaran terpisah seperti akidah, akhlak, fikih, Al-Quran, hadis, SKI. Dan materi pondok pesantren seperti tajwid, tafsir, ilmu hadis, dan usul fikih. Materi selanjutnya tujuan kurikulum PAI. Yang pertama tujuan nasional yaitu membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Dan di tingkat kurikuler yaitu menumbuhkan iman, pengetahuan, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan. Dan tingkat instruksional yaitu sasaran khusus yang harus dicapai peserta didik di setiap pertemuan pembelajaran. Selanjutnya kompetensi pengembangan. Yang pertama dilihat dari sikap spiritual yaitu mengamalkan ajaran agama, taat, jujur, sabar, dan bersyukur. Yang kedua sikap sosial yaitu toleran, peduli lingkungan, cinta damai, dan cinta tanah air. Dan yang ketiga pengetahuan yaitu memahami konsep, menganalisis, dan mengevaluasi materi ajar. Dan yang terakhir keterampilan yaitu mampu mengamalkan ibadah dan menerapkan nilai Islam dalam kehidupan nyata. Dan materi selanjutnya yaitu prinsip pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama relevan yaitu sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua fleksibel yaitu mudah disesuaikan dengan kondisi daerah dan kemampuan siswa. Dan yang ketiga berkelanjutan yaitu ada keterkaitan materi antara jenjang pendidikan. Dan yang terakhir efisiensi dan efektif yaitu menggunakan waktu dan sumber daya secara optimal agar tujuan tercapai. Materi selanjutnya fungsi dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama menjadi sarana pembentukan karakter dan moral bangsa. Yang kedua menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama. Dan yang ketiga menanamkan sikap toleransi, persatuan, dan cinta tanah. Dan yang terakhir mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan nasional dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Materi selanjutnya fungsi bagi pendidik yaitu sebagai pedoman menyesuaikan pembelajaran, menjadi acuan dalam memilih metode dan media ajar, memanduan dalam menentukan tujuan dan materi yang disampaikan, acuan untuk melakukan penilaian hasil belajar, dan membantu menjaga konsistensi proses pembelajaran. Nah, materi selanjutnya fungsi bagi lembaga. Yang pertama sebagai pedoman pelaksanaan visi dan misi lembaga. Yang kedua, acuan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Dan sebagai alat pengawasan dan evaluasi kualitas pendidikan, serta menjadi dasar pengelolaan administrasi pembelajaran dan menjamin kesesuaian program dengan standar nasional. Nah, dan materi yang selanjutnya fungsi bagi orang tua dan masyarakat. Di sini terdapat 5 bagian. Yang pertama, menjadi acuan memahami arah pembelajaran anak. Yang kedua, pandangan menyamakan pola pembinaan di rumah dan sekolah. Dan yang ketiga, memudahkan orang tua memberikan dukungan belajar.
Dan yang keempat, membantu masyarakat memahami tujuan pendidikan agama. Dan yang terakhir, membangun kerjasama yang baik antara sekolah dan lingkungan.